wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Karisa Cikita Meka dari kelas 11-7. Hari ini aku ingin menjelaskan sejarah sistem pemerintahan kolonial Hindia Belanda di bawah Gubernur Jenderal Daendels. Tonton teman-teman. Tokoh Herman William Daendels adalah salah satu tokoh sosok paling kontroversial dalam sejarah kolonial Indonesia. Menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada periode 1808 sampai 1811. Ia dikirim oleh Louis Napoleon, Raja Belanda saat itu, yang berada di bawah kendali Prancis, dengan satu tugas utama mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris. Gaya kepemimpinannya yang sangat keras, disiplin, dan tanpa kompromi membuatnya dijuluki oleh masyarakat lokal sebagai Tuan Besar Guntur atau Mas Galak. Kebijakan dan sistem pemerintahan Daendels untuk menjalankan tugas mempertahankannya di tengah keterbatasan negara. Daendels melakukan perombakan total pada sistem pemerintahan tradisional di Jawa. Pilar-pilar utama sistem pemerintahannya, sentralisasi kekuatan, merombak sistem feodal. Sebelum Daendels datang, para bupati, penguasa lokal, memerintah wilayah mereka secara semi-otonom dengan upeti tradisional. Daendels mengubah total struktur ini, mengubah struktur bupati. Para bupati tidak lagi menjadi raja kecil di daerahnya, melainkan diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Kolonial yang digaji langsung oleh pemerintahan pusat. Yang kedua, pembatasan hak protokoler. Secara penghormatan berlebihan seperti menyembah kaki bupati dilarang demi efisiensi dan kesetaraan ala Revolusi Prancis. Pembagian wilayah. Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektur wilayah administratif yang masing-masing dipimpin oleh seorang prefek, singkatnya residen, yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur jenderal. Pembangunan infrastruktur militer untuk mempercepat mobilisasi tentang di sepanjang pantai utara Jawa, Daendels memperaksi proyek monumental sekaligus tragis Jalan Raya Pos sepanjang kurang lebih 1000 km dari Anyer hingga Panarukan. Reformasi hukum dan pengadilan. Daendels memperkenalkan sistem pengadilan baru yang memisahkan klarifikasi hukum berdasarkan ras, yang kemudian menjadi dasar sistem hukum kolonial jangka panjang. Court of Justice, pengadilan untuk orang Eropa, Daendels, pengadilan untuk orang penduduk pribumi, dan pengadilan khusus orang asing Asia seperti warga Tionghoa dan Arab. Kebijakan ekonomi yang radikal demi membiayai pertahanan militer dan membuat jalan, Daendels menempuh cara ekstrim yang memicu kemarahan banyak pihak. Yang pertama, penjual tanah partikel. Ia menjual tanah-tanah negara berdasarkan penduduknya kepada pihak swasta, terutama penguasa Tionghoa dan Eropa. Yang hal ini melahirkan tuan tanah swasta yang berkuasa mutlak atas rakyat di wilayah tersebut. Contribution and referensi, sistem pemungutan pajak hasil bumi, dan penyerahan wajib hasil pertanian dengan harga yang dipatok sangat murah tetap dipertahankan, bahkan diperketat